Pesta demokrasi, katanya pesta rakyat. Tapi kalau pestanya sudah usai, piring kotornya siapa yang nyuci? Simpen jawaban kalian sambil dengerin podcast Amal Berlogika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rahma, biasa dipanggil Ama. Saya akan memandu diskusi kritis kita pada hari ini. Kali ini saya membawa judul yang agak ngeri nih, yaitu Pesta Telah Usai, Oposisi Ikut Mati, Membedah Karta Politik Hasil Pemilu 2024. Di meja yang panas ini sudah terdapat dua kubu yang siap baku hantam beradu argumen. Dari sisi pemerintah ada Kak Angel. Halo Kak Angel. Halo Kak Ama, di sini saya Angel Lorenzari akan meluruskan kesalahpahaman hari ini. Dari sisi masyarakat sipil ada Kak Eva yang katanya lagi sesak napas melihat koalisi gemuk ini. Halo Kak Eva. Halo Mbak Ana, bukan sesak napas lagi, sudah masuk UGD demokrasi kita. Oke, sebelum kita berdiskusi, saya ingin merangkum sedikit nih ya, biar kita ini memiliki pijakan yang sama. Setelah putusan MK nomor 90 tahun 2023 terkait putusan syarat usia capres dan cawapres, sehingga Mas Gibran Rakabuming itu yang berumur 36 tahun bisa maju dalam pemilu. Nah, seusai pemilu, banyak partai-partai seperti Partai Nasdem, PKB, PKS itu ya, yang sebelumnya masuk ke oposisi koalisi Indonesia Maju Plus, sekarang itu membuat oposisi itu hampir tidak ada atau bahkan mati gitu ya. Terus DPR dan pemerintah itu merevisi undang-undang kementerian negara yang membatasi maksimal 34 kementerian, sehingga melahirkan kabinet yang sangat besar dalam sejarah. 48 menteri, 5 pejabat setara dengan menteri, lalu 56 wakil menteri. Sehingga hal ini menyebabkan atau menimbulkan perdebatan nih, apakah hal tersebut dilakukan benar-benar untuk efisiensi dan stabilitas, atau justru hal tersebut mengarah ke kapitalisasi politik partai yang sehingga mereka itu berbagi-bagi kekuasaan menurut Keynes dan Mayer. Oke, langsung aja nih ya. Pelantikan kemarin kan kayaknya jadi rekor muri nih ya. Kalau menurut Kak Reva, apakah ini merupakan kabinet Zaken atau kabinet Bagiku? Wah, kalau ngomong tentang kabinet Zaken ini jelas sekali, bukan kabinet Zaken, karena kabinet Zaken itu adalah kabinet para ahli. Nah, ini lebih tepatnya kita sebut kabinet ijon, kabinet bagi-bagi kue kalau kata Mbak Amal tadi ya. Nah, ini politik dagang sapi. Logika saja, anggaran defisit, birokrasi kita dipersulit, dibuat menjadi semakin obesitas gitu. Ini bukan tentang soal kerja saja, tapi security presiden, yaitu merangkul semua orang agar tidak ada yang berisik. Artinya ini adalah mengurangi para orang-orang yang berdiri di baris oposisi, Mbak. Jadi anggaran semakin banyak dipergunakan, bahkan untuk renovasi gedung-gedung baru ya, karena memperbanyak kabinet gemuk tadi. Dari saya seperti itu. Tahan dulu saudari Repa. Jangan terlalu skeptis. Kita lihat dulu konteksnya terlebih dahulu. Indonesia yang sangat besar dengan rata-rata jumlah sekitar 280 juta jiwa. Jadi, masa satu kementerian itu fokus pada bidang pendidikan yang hanya mengurus di jenjang PAUD hingga profesor, itu tidak masuk di akal. Itu tidak masuk di akal, saudari. Jadi, Pak Prabowo itu memecah kementerian itu agar kementerian itu tetap fokus pada visi misinya. Jadi kementerian perumahan itu dipisah agar dia itu fokus, target itu tercapai dengan 3 juta rumah. Ini tuh strategi teknokratis, bukan suatu politis. Waduh, ini adalah salah satu bentuk kesalahan berpikir di orang-orang yang berdiri dalam pemerintahan. Teknokratis itu adalah konsep di mana strukturnya miskin tapi fungsinya kaya. Tapi yang realita yang terjadi dalam kabinet ini adalah strukturnya kaya, strukturnya besar, tapi fungsinya kecil. Nah, inilah yang menjadi kesalahan besar dalam pemikiran para pemerintah. Di mana pemikiran mereka sama realita yang terjadi itu sangat berbeda. Koordinasi semakin sulit, semakin cacat koordinasi. Dan ini tidak sesuai dengan prinsip undang-undang efisiensi, tidak sesuai dengan undang-undang efisiensi administrasi pemerintahan. Oke, tahan dulu nih ya ngomongin struktur tadi. Kata Mbak Angel ini demi fokus kerja. Tapi nyatanya revisi undang-undang kementerian negara tersebut dilakukan secepat kilat kayak Bobo Halilintar di DPR tersebut ya. Kayak seolah-olah ini nih karpet merah bagi koalisi gemuk. Gimana nih Mbak Angel? Bukankah ini tanda bahwa DPR itu merupakan stempel pemerintah? Mana checks and balance-nya? Oke, Mbak Ama. Jadi, undang-undang itu merupakan kesepakatan politik yang sah
DPR setuju, pemerintah setuju. Jadi, soal oposisi itu janganlah selalu diartikan sebagai pengertian yang sangat sempit. Oposisi itu nggak selalu tentang berkoar-koar di luar pagar. Kemudian soal oposisi PKB atau PKS, gabung itu merupakan suatu rekonsiliasi nasional. Yang kita butuhkan ini, itu adalah persatuan setelah pasca pemilu, bukan soal terus keributan yang tidak ada artinya. Rekonsiliasi itu bahasa halusnya itu kepasi, tapi bahasa kasarnya itu adalah kartel politik. Maka dari itu tadi kartel politik itu menjadi kata kunci topik pembahasan kita hari ini. Jadi dosa asalnya itu sebenarnya ada di keputusan Mahkamah Konstitusi 90, di mana konstitusi kita diakali. Sekarang habis pemilu itu mereka bagi-bagi jabatan, bagi-bagi kursi. Hei, hati-hati ya Mbak Reva. Putusan MK itu adalah putusan yang sangat memikat. Jangan selalu gagal move on lah ya. Oke, bicara soal move on nih ya. Kita ini kan udah hampir 1 tahun lebih nih berjalan di bawah pemerintahan yang baru ini. Dulu janjinya efisiensi, janjinya gaspol. Tapi sekarang apa yang kita lihat? Menurut Kak Reva nih, kabinet gemuk ini benar-benar bekerja atau saling sikut dan saling melengsarkan? Justru setahun ini membuktikan kekhawatiran kita nih Mbak Ana. Fakta di lapangan itu ada ego sektoral. Kementerian Pertahanan ini malah ribut siapa yang berhak mengurus impor, siapa yang berhak atur data beras, siapa yang berhak mengurus kurikulum sekolah. Ini disebabkan karena rantai komandonya itu semakin kompleks dan terlalu panjang akibat dari koalisi atau kabinet gemuk tadi. Anggaran habis hanya buat rapat yang tidak ada ujungnya. Ini bukan gaspol, tapi rembelong. Hei, Saudari Reva, jangan selalu menyederhanakan suatu permasalahan, Saudari Reva. Setahun ini memang adalah masa transisi dan fondasi. Memang ada penyesuaian, wajar dong, namanya juga struktur baru. Kita lihat dari sisi positifnya, stabilitas politik aman, kemudian tidak ada dong kegaduhan di DPR, dan juga partai politik selalu mendukung apa program dari pemerintah. Ini adalah modal besar kita untuk kancah ke tahun kedua kita. Stabilitas atau pembungkaman DPR diam itu karena mereka dikasih kursi dan jabatan. Subsidi rakyat terus dipotong hanya untuk ngasih para orang-orang yang ada di kursi kabinet gemuk gitu. Itu realita yang terjadi Mbak Ana. Pemerintah itu tetap fokus pada kesejahteraan masyarakat. Kita lihat, makan bergizi itu langsung berjalan dengan lancar kan? Bisa kita lihat bahwasannya anggaran dari negara kita itu berjalan dengan lancar dan dikelola dengan baik, saudari. Jalan tapi terseok-seok. Anggaran diambil dari pos lainnya lebih krusial. Ini istilah yang tepatnya itu adalah gali lomba, tutup lomba enggak. Terima kasih Kak Angel dan Kak Reva atas argumentasi yang telah diberikan. Karena waktu kita tinggal sedikit lagi, saya mau kalian sampaikan satu kalimat penutup yang menurut dari kalian berdua. Dimulai dari Kak Angel. Oke, berikan kesempatan terlebih dahulu. Kabinet Merah Putih itu adalah simbol persatuan untuk Indonesia emas. Kegaduhan itu tidak akan bikin perut rakyat itu kenyang kan? Bagaimana dengan Kak Reva? Closing statement dari saya sebagai masyarakat sipil yang kontra, mengutip dari Bung Rocky Gerung, di kabinet ini program dipaksa mengikuti jumlah orang, bukan jumlah orang yang disesuaikan untuk menjalani program. Artinya apa? Ini sebuah proyek bagi-bagi kursi. Pesta mereka sudah usai, sekarang giliran kita untuk membayar tagihannya. Tetaplah berisik. Oposisi sejati itu ada di tangan rakyat, bukan lagi di Senayan. Luar biasa, pesta bagi rakyat telah usai ya, tapi baru dimulai bagi pejabat. Sebenarnya posisi kita di negara ini apa sih? Apakah kita benar-benar tuan rumah yang dilayani kepentingannya? Atau hanya dianggap sebagai donatur yang wajib membiayai pesta mereka, lalu kita dipaksa untuk mencuci piring atas kebijakan yang berantakan? Saya tunggu pendapat kalian. Terima kasih Kak Angel dan Kak Eva telah menghadiri podcast Ama Berlogika.
Saya tutup dengan tetap melek konstitusi dan kritis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One is the loneliest number that you'll